Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Hari Raya Idul Adha atau identik dengan kurban merupakan salah satu hari raya umat Islam. Idul Adha memperingati keridhaan Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya Ismail untuk disembelih sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski akhirnya Allah pun menggantikan anak Ibrahim dengan domba, namun tidak semua umat Islam dikenakan kewajiban untuk berkurban. Syariat Islam menyebutkan 3 syarat orang yang bisa berkurban di saat Idul Adha. Apa sajakah itu? Simak selengkapnya di Muslimpedia. Sahabat Muslimpedia, kurban merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam atau hukumnya sunnah muakkad. Orang yang berkurban pun mendapatkan jaminan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kesadaran pentingnya membantu antar sesama. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya, hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu, dan kuku-kukunya. Dan sungguh, sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun 3 syarat orang yang bisa berkurban saat Idul Adha adalah seorang muslim, orang yang mampu, dan balik atau sudah dewasa. Menurut syariat Islam, tidak ada syarat kurban yang berdasarkan gender tertentu seperti hanya boleh dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan diperbolehkan untuk berkurban selama memenuhi 3 syarat tersebut. Lantas, sebatas manakah kriteria seseorang dikatakan mampu untuk berkurban? Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya mengancam orang-orang yang mampu untuk berkurban namun lalai dalam menunaikannya untuk tidak mendekati tempat sholat hari raya Idul Adha. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda, yang artinya, siapa saja yang memiliki kemampuan atau keluasan rizki, kemudian ia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami atau sholat Idul Adha. Berkaitan dengan kriteria atau batasan mampu seseorang dalam berkurban, Syekh Abu Bakar Muhammad Syato ad-Dimyati dalam salah karyanya mengatakan bahwa yang dimaksud sudah mampu adalah ketika seseorang memiliki kelapangan rezeki yang lebih dari kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya, terhitung sejak hari raya Idul Adha hingga selesainya hari Tasyrik atau tanggal 13 Zulhijjah. Dalam kitabnya disebutkan, artinya sangat disunahkan bagi orang yang mampu untuk berkurban, dan yang dimaksud dengannya yang mampu adalah orang yang mampu untuk berkurban yang lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya pada hari raya dan hari Tasyrik, karena di hari itulah waktunya berkurban. Pendapat senada juga disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami dalam salah satu karyanya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, mengatakan bahwa batasan seseorang dikatakan mampu untuk berkurban adalah ketika sudah memiliki rezeki yang lebih untuk dirinya dan keluarganya, mulai dari pakaian dan makanan, sejak hari raya Idul Adha hingga 3 hari setelahnya atau hari Tasyrik. Dari beberapa penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa batas atau kriteria seseorang dikatakan mampu untuk berkurban adalah jika sudah memiliki rezeki yang lebih dari kebutuhannya, baik kebutuhan dirinya maupun kebutuhan keluarganya. Jika tidak, maka ia tergolong orang-orang yang tidak mampu untuk berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Sekian episode Muslimpedia kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode lainnya hanya di TV One News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.